oleh Pak Perwita dan tim itu kita ingin Anda semua ingin menjadikan saya teman diskusi ya untuk satu tema, yaitu Moodflow Plastic Insight, seperti ini adalah jadi bagian juga dari kompetensi yang harus dipunyai oleh kita yang bergerak di bidang teknologi. Kita harus belajar tentang bahan termoplastik. Kemudian nanti kita belajar tentang proses injection molding pada hari pertama ini. Kemudian nanti kita belajar tentang mold. Karena simulasi ini ya, simulasi ini hanya alat ya, hanya tool. Tapi yang paling mendominasi hasil akhirnya itu adalah orang di belakangnya, di pengetahuan, pemahaman tentang bahan, tentang proses, tentang cetakan itu sangat mendukung. Ya. Ini hanya suatu alat saja, plastik ya. Ya ini nanti banyak kita skip saja. Kalau kita tahu material teknik itu kan tidak hanya metal ya, tidak hanya logam, ada keramik, ada plastik. Nah, beberapa keunggulan yang bisa kita dapatkan dari bahan plastik adalah seperti ini, kita skip saja. Ini juga pengetahuan saja bahwa plastik itu adalah berbasis fosil ya. Jadi sekian persen bagian dari minyak bumi itu dibuat plastik, maka keberadaan minyak bumi itu sangat mempengaruhi. Plastik ini adalah PE ya, ini PE. Pada kondisi temperatur ruang itu dia di atas TG-nya. Kalau Anda bawa ini di bawah TG-nya, maka dia akan menjadi kaku dan getas. Rubber atau karet itu TG-nya minus 50 derajat sekitar itu. Kalau Anda bawa ke atmosfer di suhu di bawah itu, dia akan jadi getas, tidak lagi fleksibel. Karena dia di atas TG-nya, maka dia menjadi fleksibel. Itu pengertian-pengertian. Ada 3 tipe konstruksi mold. Yang pertama disebut dengan two mold plate atau standar mold. Ini standar mold. Disebut dengan two mold plate atau standar mold karena di sini hanya ada 2 kelompok blok material yang terpisah dalam rangka pembentukan produk. Jadi terpisahnya itu di parting length. Terpisahnya di parting length. Ini kelompok bagian yang tidak bergerak nantinya stationary plate, kemudian yang sana ada movable plate. Kemudian bagian-bagian penting dalam mold kita perlu tahu ya, ini tadi sprue. Biasanya sprue itu dibentuk dengan sprue bush. Ya, kenapa? Karena ini selalu akan berbenturan dengan nozzle. Ya, sehingga suatu saat kita perlu melakukan penggantian. Kalau ini tidak ada bushnya, kita perlu mengganti sebesar plug ini. Kecuali kita hanya volume kecil, bisa saja langsung dibuat lubang pada plugnya. Tapi kebanyakan kita menggunakan bushing. Kemudian locating ring atau centering ring itu nanti menyesuaikan dengan mesinnya. Karena ini adalah positioning untuk mensenterkan cetakan dengan suhu nozzle. Ada locating ring ini. Ya, locating ring. Maka seorang desainer mold itu juga harus tahu di mana mold itu nanti akan dipasang. Ya, dimensinya harus tahu juga. Kemampuan mesinnya juga harus tahu. Termasuk diameter locating ringnya, diameter nozzle-nya, nanti lubang nozzle-nya berapa. Itu harus tahu. Kemudian tinggi totalnya itu yang bisa masuk itu berapa. Ya, mold height. Lalu ini ejector pin, ya, fungsinya untuk mendorong produk keluar. Ini adalah lubang-lubang, indikasi dari lubang-lubang, lokasi lubang pendingin.
Nanti Anda harus membuat atau mendesain layout coolingnya. Kalau pada load flow kita tidak perlu menggambarkan semuanya, sistem mode ini tidak perlu. Biasanya yang kita perlukan adalah runner system, cooling system, kemudian cavity, layout cavity. Maka yang lain itu bisa dilihat ya, ini ejector rod nanti hubungannya dengan stopper ketika dia bergerak mundur ya, untuk mendorong produk keluar itu ada cara atau sistem di mana dia nabrak stopper. Ada juga yang pakai pneumatik atau hidrolik. Kalau mid plane ya, mid plane itu dari ini penapang yang dibaca ini hanya tengah-tengahnya, 2 dimensi, lebih cepat tetapi tidak akurat. Kalau untuk memberikan keputusan cepat ya, setelah dioyak-oyak itu Anda bisa pakai mid plane. Ini mid plane. Kalau 2 domain itu berarti cangkangnya ini ya, dalamnya nggak dibaca, 2 domain. Nah biasanya kita pakai yang 2 domain, sudah cukup di tengah-tengah antara ini dan ini. Tapi nanti kalau Anda membaca di help, ya itu ada yang beberapa simulasi yang mensyaratkan hanya bisa mid plane. Ada yang bisa harus solid 3D. Membuat running system ini sebenarnya adalah kita harus memeriksa molding window-nya. Kemudian kita memeriksa rekomendasi lokasi gate-nya. Jadi gate location dan molding window. Itu yang harus kita lakukan sebelum kita menetapkan gate-nya itu di satu posisi ini. Namun demikian, gate itu juga harus mempertimbangkan kemudahan dalam pembuatan cetakan. Di sini nanti tekanan cavity. Semakin panjang lintasannya dari sini sampai ke sini, ya nanti delta P-nya semakin besar. Ya kelihatan ya. Ya, ini mungkin kelihatan yang ini, lebih kelihatan itu yang simak estimate. Ya, ini sudah bisa kita perkirakan bagian-bagiannya akan cekung ya. Cekungnya sebesar tadi ya, tinggal diterima atau tidak itu ya sebesar itu. Kemudian cooling, ini asimak index masih ada ya, asimak index masih ada. Ya salah satu lah, ini sama pembacaannya sebenarnya ini atau simak estimate indikator yang sama, cuma ini tidak dalam satuan milimeter, ini persen, ini dalam satuan milimeter. Ya, ini ya, ini kita beri nama saja ya, putih video 2 itu saja ya. Ya, itu ya. Ini kita buka. Volumetric shrinkage itu berarti penyusutan ketiga arah koordinat, berarti X, Y, Z. Maka nilainya besar, jadinya 9,5% jadinya. Oke ya, ini kita duplikat aja, nanti kita hapus ya, kita duplikat. Kita harus mengkombinasikan faktor atau variabel bebas itu. Nanti dari sini kita bisa mendapatkan kombinasi
faktor yang bisa menghasilkan optimum respon. Ya, maka ini biasanya prosesnya proses optimasi.